Selamat malam permisa. Di sini saya akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan bersama saya Trindra Januardi di UPB TV. Di sini saya akan membawakan informasi tentang budaya organisasi dalam company Kanmo Group. Baik permisa, di sini saya akan memberikan 6 informasi yang ada di budaya organisasi dalam Kanmo Group. Informasi yang pertama yang akan saya bahas adalah visi dan misi. Baik permisa, selanjutnya saya akan bacakan visi dari Kanmo Group. Visi yang pertama adalah menginspirasi dan memperkaya perjalanan hidup. Selanjutnya ada misi. Misi yang pertama yaitu organisasi bekinerja tinggi. Yang kedua, melebihi harapan. Yang ketiga, dan yang terbaik di kelasnya. Yang keempat ada inovasi yang tak terhentikan. Baik permisa, selanjutnya saya akan bahas tentang informasi yang kedua, yaitu filosofi Kanmo Group. Kanmo Group berdiri sejak tahun 2005 dan saat ini bergerak di bidang retail, khususnya ada di fashion dan gaya hidup. Dan Kanmo Group merupakan bisnis retail atau perusahaan retail yang berjalan hingga 16 tahun sampai saat ini. Kanmo Group merupakan bagian dari Alomall Group yang menangani berbagai jenis bisnis, meliputi karpet, properti, tekstil, dan produk retail sejak tahun 1940. Masih kembali dengan saya Trindra Januardi di UPB TV. Untuk informasi yang kedua, saya akan memberikan tentang sosialisasi dan artefak budaya organisasi pada Kanmo Group. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan artefak ini. Kanmo Group mengandalkan aplikasi seluler dan platform daring untuk berinteraksi dengan pembeli dan mendorong penjualan karena pelanggan menghabiskan banyak waktu di ponsel mereka. Aplikasi ini menawarkan peluang komunikasi dan interaksi yang begitu tinggi di personalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Platform yang disebut dengan daring di dalam Kanmo Group yaitu Omni Channel. Pendekatan holistik. Agar implementasi Omnichannel berhasil, eksekutif Kanmo Group menekankan bahwa seluruh grup harus fokus pada pemikiran Omnichannel dan menjadi Omnichannel ini melibatkan manajemen investasi Omnichannel, pemesanan operasi, dukungan pelanggan, dan banyak lagi. Tak luput dilupakan, balik lagi dengan Omnichannel yang diselenggarakan oleh Kanmo Group. Sosialisasi kepada pelanggan. Kanmo membuka program baru yang bernama Omnichannel. Penjualan perusahaan. Program ini merupakan restock atau pengecekan kondisi stok dari toko A ke toko B. Contohnya diberikan oleh Kanmo Group. Apabila ada pelanggan yang membutuhkan produk A namun tidak tersedia di toko B, maka program Omni inilah dapat mengecek di toko yang lainnya sehingga pelanggan tersebut tidak perlu datang ke toko atau mencari di toko lainnya. Baik permisa, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan informasi terkait artefak budaya organisasi dalam Kanmo Group. Kanmo Group sendiri itu terlampir dengan logo yang berwarna orange dan silver. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa satu jenis toko yaitu Adidas. Adidas menggunakan uniform berwarna hitam di setiap hari Senin dan dilakukan setiap kegiatan pagi yaitu ada MB, ada morning briefing, dan setiap ada pelanggan yang masuk atau yang berdatangan, Kanmo Group itu mempunyai jenis greeting yang unik. Contohnya ada di sebelah sini. Mari kita bacakan sama-sama. Hello, welcome to Adidas. Itu adalah salah satu contoh greeting yang digunakan oleh toko Adidas dalam Kanmo Group. Baik pemirsa, masih kembali dengan saya Trindra Januardi di Stasiun TV UPB. Di sini saya akan bahas tentang informasi yang keempat, yaitu tentang pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas pada toko Adidas ini yaitu keseimbangan jam kerja pada para karyawan atau stafnya. Setiap minggu ternyata hanya ada 3 karyawan yang dapat berlibur dari total 13 karyawan. Baik permisa, di sini terdapat data analisis. Mengapa hanya ada 3 karyawan dari 13 karyawan yang dapat berlibur di hari biasa di salah satu toko brand terkenal ini, yaitu Adidas dari utusan Kanmo Group. Alasannya, mengapa hanya ada 3 karyawan dapat berlibur dari 13 karyawan? Untuk
kinerjanya itu lebih efisien dan lebih efektif. Dan di sini terdapat kata untuk mempertimbangkan beberapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan setiap minggu selama jam kerja berlangsung. Baik permisa, di sini terdapat data analisis mengapa hanya ada 3 karyawan dari 13 karyawan yang dapat libur di hari biasa. Di sini ada catatan untuk memperkerjakan karyawan itu lebih efisien dan lebih efektif. Permisa, di sini terdapat data analisis mengapa hanya ada 3 karyawan dari 13 karyawan yang dapat berlibur di hari biasa. Di sini terdapat penjelasan agar kinerja lebih efisien dan efektif. Dan di sini terdapat kata-kata dari salah satu tokoh, yaitu kami harus mempertimbangkan berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan setiap minggu selama jam kerja. Jadi, hanya memberikan cuti kepada 3 karyawan setiap minggu dan tidak diperbolehkan mengambil cuti di hari pekan, dikarenakan trafik toko itu sangat ramai. Baik permisa, masih kembali dengan saya Trendra Januardi dan tetap di stasiun UPB TV pastinya. Di sini saya akan memberikan informasi yang kelima, yaitu tentang inovasi dan kreativitas. Salah satu tokoh ini yang bekerja sama dengan Kanmo Group, ia tidak pernah lupa dengan hari-hari besar yang berada di kalender. Ia tetap ikut meriahkan, contohnya di 17 Agustus. Ia tetap meriahkan dengan kreativitasnya, yaitu menggunakan baju putih merah di hari 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Dan tak lupa juga diskon-diskon besar itu ikut serta dalam hari besar di 17 Agustus ini. Diskon yang dimulai itu dari 20% sampai 50%.